Perkenalkan, nama saya Samsunan Sanam dengan NIM 1.03.2023.0023. Sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, sini saya akan langsung saja pada pembahasan. Pembahasan pertama, pengertian manajemen. Manajemen sumber daya manusia ialah ilmu yang mempelajari berbagai cara agar manusia bisa diintegrasikan secara efektif. Ilmu manajemen merupakan ilmu yang sangat mendasar untuk semua kalangan. Setiap organisasi membutuhkan ilmu ini untuk mengelola organisasinya sesuai tujuan untuk mencapai kehendak yang diperoleh. Menurut Erna Novitasari 2017, manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penyerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan insentif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, memperdayakan peluang kerja baru. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada orang-orang yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, karyawan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Sistem manajemen sumber daya manusia ini dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, memperdayakan peluang baru. Menurut pendapat Edwin B. Filippo 2018, fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai A. Fungsi manajerial. Perencanaan atau planning, menentukan tujuan dan menetapkan pedoman pelaksanaan, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Pengorganisasian atau organisasi, merencanakan struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan atau directing, mengarahkan, membimbing dan memotivasi karyawan. Yang terakhir, evaluasi atau controlling, mengawasi dan mengendalikan kegiatan sumber daya manusia agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. B. Fungsi teknis, pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan tenaga kerja. Yang terakhir, peran manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pemberian tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan serta produktivitas. Adapun peran manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran sumber daya manusia. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Yang keempat, penilaian kinerja, pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir,
penerapan efektivitas hubungan kerja. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian penting dalam organisasi karena berfokus pada bagaimana mengelola sumber daya manusia sebagai aset utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya mengatur karyawan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, penilaian, hingga pengembangan karir berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah peningkatan kontribusi karyawan terhadap organisasi melalui pengelolaan yang tepat, adil, dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta membangun hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta fungsi teknis seperti pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pengintegrasian tujuan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Semua ini berfungsi untuk bertujuan agar perusahaan dapat mencapai targetnya sekaligus memenuhi kebutuhan dan kepuasan karyawan. Peran manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai efektivitas penting seperti perencanaan tenaga kerja, proses rekrutmen, pengupahan, penilaian kerja, pelatihan, dan pengembangan keselamatan kerja, hingga pengelolaan hubungan kerja untuk semua organisasi tersebut saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan efektif. Secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam membentuk keberhasilan perusahaan. Tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan sulit mencapai tujuan meskipun memiliki sumber daya lain yang memadai. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi komponen vital yang wajib diperhatikan oleh setiap orang. Ini hasil penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.